kembali lagi, apa kabar nih? Video kali ini gue mau cerita tentang lahirnya hip hop. Lahirnya hip hop. Kalau kita bicara lahirnya hip hop, berarti kita akan bicara ada dua pendapat. Kalau hip hop itu dilahirkan di Bronx, ada lagi yang bilang kalau hip hop itu lahirnya di Brooklyn. Dua-duanya sama-sama kota New York sih, karena kan kota New York ada 5 wilayah nih. Ada Bronx, ada Brooklyn, ada Queens, ada Staten, dan ada Manhattan. Sama kayak Jakarta ya, Jakarta juga ada barat, selatan, utara, timur, sama pusat gitu ya. Nah, ada yang bilang di Brooklyn dan ada yang bilang di Bronx. Tapi kebanyakan sih orang taunya hip hop itu lahirnya di Bronx. Termasuk gue taunya hip hop itu lahir di Bronx gitu. Nah, kalau kita bicara hip hop lagi, berarti kita bicara situasi politik pada tahun 60-an nih. Jadi di sana itu di Amerika Serikat itu pada tahun 60-an situasi politik saat itu memang sedang memanas, sampai-sampai masyarakat merasa kecewa, merasa putus asa, dan ada juga kejadian penembakan tokoh Martin Luther King, Malcolm X, sampai Presiden John F Kennedy gitu. Dan di samping itu juga ada masalah diskriminasi ras, diskriminasi sosial, dan semua masalah itu yang berdampak kepada pengangguran tinggi, berdampak kepada tingginya kriminalitas, berdampak kepada penggunaan narkoba yang tinggi gitu. Dan sampai akhirnya masyarakat jenuh dan mereka mencari pelarian. Dengan carut marutnya itu semua mereka mencari pelarian. Mereka membentuk sebuah komunitas-komunitas kecil gitu. Ada komunitas yang membentuk kumpulan politik gitu. Mungkin kalau di sini dibilangnya tongkrongan kali ya. Jadi ada yang bikin tongkrongan politik, ada yang bikin tongkrongan budaya seni, ada yang bikin geng gitu, dan sebagainya tuh. Nah, masuk ke tahun 70, lebih tepatnya tahun 71 ya. Kita bicara tahun 71, dari 71 aja nih. Dari tahun 71 ada yang namanya DJ Kool Herc ya. Kenapa namanya Kool Herc? Herc itu asal kata dari Hercules gitu, karena orangnya katanya tinggi besar. Tapi kalau gue lihat di fotonya sih nggak tinggi besar juga ya, nggak tahu ya aslinya ya. Gitu tinggi besar, makanya dia dibilang DJ Kool Herc. Nah, pada tahun 71 ini DJ Kool Herc ini setiap weekend dia sering memutarkan lagu-lagu James Brown gitu. Padahal saat itu sedang happeningnya lagu-lagu disco. Lagu-lagu disco lagi happeningnya, tapi DJ Kool Herc dia memutar lagu-lagu James Brown, lagu-lagu soul gitu ya. Dia setiap weekend putarnya sampai keras dengan speaker yang besar-besar gitu. Sampai-sampai komunitas-komunitas yang kecil yang tadi nih yang lagi pada nongkrong orang-orang itu sampai kedengeran, dan mereka menikmati dan menurut saksi mata katanya di saat DJ Kool Herc memutarkan lagu-lagu itu, ada orang dari tongkrongan-tongkrongan yang menikmati itu, dia melakukan tarian-tarian sebisanya dia, tarian-tarian menurut tarian yang mereka bisa gitu. Dan tarian-tarian itu berkembang terus menjadi break dance. Katanya sih gitu ya saksinya. Nah, pada tahun 71 DJ Kool Herc sudah menguasai turntable, sudah memahami sound system. Ini dikarenakan jadi DJ Kool Herc ini adalah orang Jamaika. Dia orang Jamaika, dia itu umur 12 tahun pindah ke New York gitu. Bersama keluarganya semua pindah ke New York gitu. Nah, ketika dia umur 12 tahun ini, DJ Kool Herc ini sudah familiar dengan yang namanya sound system, sudah familiar dengan namanya turntable player, sudah familiar dengan sebagainya gitu. Karena di tahun itu di Jamaika sudah booming namanya sound clash. Terus ada toasting itu kalau sekarang namanya ragamuffin ya. Itu sudah familiar di Jamaika. Nah, dengan bermodalkan pengetahuan itulah DJ Kool Herc digunakan di New York di apartemennya. Nah, pada tahun 73 DJ Kool Herc memiliki seorang adik yang namanya Cindy Campbell. Nah, Cindy Campbell ini memberikan gagasan kepada DJ Kool Herc kalau membuat acara untuk menghasilkan uang gitu kan. Karena kan saat itu lagi zamannya liburan sekolah, sebentar lagi mau masuk sekolah, dan Cindy Campbell
itu butuh biaya untuk kebutuhan dia sekolah gitu. Akhirnya dia memberikan ide itu ke DJ Kool Herc dan disetujui, dan terlaksanalah acara Back to School Jam saat itu. Nah, Back to School Jam ini diadakan di, kalau di apartemen kan biasa ada ruangan ya, ada aula gitu ya, kalau di sini namanya ada hall gitu ya. Nah, dia diadakan di hallnya apartemen di Jekyll Herc ya, namanya apartemen Sedgwick Avenue. Nah, hallnya itu dia sewa sebesar $25 dengan kapasitas tidak lebih dari 100 orang sih gitu. Dia sewa, kemudian dia tentukan tanggalnya, dan Cindy dia bikin index card untuk dibagi-bagikan. Di index card itu tertulis di mana tempatnya, jam berapa, itu dimulai dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Kemudian harganya, tiketnya berapa, untuk perempuan 25 sen dan untuk laki-laki 50 sen. Mungkin zaman itu gede kali ya 50 sen saat itu ya. Kalau 50 sen zaman sekarang kan berarti cuma 7.500 perak gitu. Mungkin saat itu gede banget. Nah, DJ Kool Herc di sana bertindak sebagai DJ ya, jelas lah karena DJ Kool Herc ya. Terus dia ditemani oleh asistennya yang namanya Theodore Puccio. Kemudian antara DJ Kool Herc dan Theodore Puccio selalu saut-sautan gitu selama acara itu mulai, dan sesekali dia meriuhkan suasana dengan cara melontarkan kata-kata, satu frase dua frase yang kemudian ya dikembangkan menjadi rap. Nah, di acara itu yang datang banyak ya, yang datang ada Grandmaster Flash datang acara itu, kemudian African Babata datang, kemudian Cook La Rock datang, dan sebagainya. Banyak yang datang, dan acara itu sukses berat. Acara itu sukses sampai-sampai Cindy Campbell itu dinobatkan bahwa dia orang pertama yang membuat acara hip hop. Cindy Campbell itu orang pertama. Nah, Grandmaster Flash, African Babata, dan Cook La Rock ini ada ceritanya sendiri nih, nanti ya kita bikin videonya. Nanti kita sambungin. Nah, kemudian acaranya selesai, sukses. Tapi kesuksesan acaranya juga tidak luput dari bantuan keluarganya sih, karena di acara itu orang tuanya DJ Kool Herc itu dia bikin but-but minuman, makanan, kemudian tetangga-tetangganya juga diajak untuk jaga keamanan di situ. Jadi banyak yang terlibat sih di situ, dan jadi kesuksesannya tidak terlepas dari tetangganya dan keluarganya juga. Nah, kemudian setelah acara itu DJ Kool Herc itu dia jadi tenar ya, di lingkungannya terkenal ya, sampai-sampai anak muda di sana meminta acara itu diadakan lagi. Akhirnya acara itu diadakan lagi di tahun 74. Jadi 1 tahun kemudian acara itu diadakan lagi, cuman diadakannya tidak di dalam ruangan, tidak di apartemen, karena apartemen kan cuma 100 orang tuh, hall apartemen cuma 100 orang. Dia diadakannya di luar ruangan. Di sana disebutnya block party. Nah, block party ada sebuah taman namanya Cedar Park. Nah, dia bikin acara di situ. Namanya bukan Back to School Jam lagi, namanya Park Jam. Karena kan di Cedar Park, jadi Park Jam. Dan datang lebih ramai dari sebelumnya gitu. DJ Kool Herc sebagai DJ-nya di sana, tapi asistennya ganti. Sebelumnya kan asistennya si Theodore Puccio. Nah, ini asistennya adalah Cook La Rock. Di acara Back to School Jam dia datang gitu. Nah, di Park Jam dia menjadi asistennya DJ Kool Herc. Nah, seperti biasa DJ Kool Herc dengan Cook La Rock dengan asistennya saut-sautan gitu ya, saut-sautan. Cook La Rock juga melontarkan kata-kata yang berirama. Nah, Cook La Rock dinobatkan sebagai rapper pertama di dunia tuh. Kalau Theodore Puccio kan masih sederhana ya. Tapi Cook La Rock sudah mulai nge-rap gitu, walaupun dia beberapa frase aja yang dilontarkan. Dia rapper pertama di dunia tuh Cook La Rock. Cuman sayangnya mereka nggak bikin album atau bikin apa ya yang bisa didokumentasikan di dalam album. Sampai-sampai videonya juga kalau lu cari di YouTube,
video acara itu juga lu nggak akan dapet. Sebetulnya ada videonya tapi di keep sama DJ Kool Herc gitu, tidak dipublikasikan gitu. Sebetulnya ada gitu, sayang banget sih. Nah itu acara yang kedua, Park Jam. Dan selanjutnya mereka sering bikin acara, dan acara itu selalu rame. Karena apa? Karena di sana ada sesi yang namanya sesi The Brick. Sesi The Brick ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh para yang nonton nih. Sesi yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita bisa bilang sih mungkin sesi freestyle ya. Jadi sesi The Brick ini DJ Kool Herc memainkan teknik DJ-nya yang pakai 2 turntable. Dia memutar instrumen tapi yang diulang-ulang jadi panjang lagunya. Kalau zaman sekarang sih dibilang looping ya, teknik looping, jadi diulang-ulang gitu jadi panjang. Kemudian penonton bebas mau dance gaya apa aja. Ada yang pakai akrobatik, ada yang gimnastik, ada yang dan banyak gitu ya, bebas. Kemudian Kukla Rock, dia melontarkan kata-kata berirama yang akhirnya dibilang rap. Kemudian yang dance juga akhirnya, yang freestyle itu akhirnya disebut break dance. Nah disitulah terbentuk hip hop ya. Jadi hip hop baru 3 elemen tuh, ada DJ, ada rap, sama ada break dance. Kita belum bicara graffiti sama beatbox nih gitu ya. Nah acara itu terus berlangsung dan ditunggu-tunggu yang The Brick itu. Terus teknik loopingnya dari DJ Kool Herc. Tapi dulu namanya belum looping sih. Dulu namanya DJ Kool Herc bilang merry go around. Sekarang berkembang jadi namanya looping gitu. Nah, jadi setelah acara yang kedua itu dan acara-acara berikutnya sampai para pengusaha hiburan, klub-klub malam gitu, mereka meminta DJ Kool Herc untuk membuat acara serupa di klub malamnya dia gitu. Sampai sebesar itu karena peminatnya banyak sekali. Nah, tapi di lain tempat Grandmaster Flash dan African Bambaataa yang hadir pada acara pertama Back to School Jam itu, dia bikin acara serupa juga dia di tempat yang lain, tapi di Bronx daerah selatan gitu kan. Dia membuat acara serupa juga karena memang permintaannya banyak sekali saat itu, permintaannya besar sekali saat itu gitu. Nah, dari mana nama hip hop itu muncul? Nah, nama hip hop itu muncul dari salah satu personil Furious Five. Tapi saat dia menciptakan kata hip hop itu, nama grupnya masih The 3MC. Namanya Keef Cowboy. Nah, Keef Cowboy ini dia menemukan nama hip hop yang terinspirasi dari baris berbarisnya tentara saat itu gitu. Nah, kemudian ada namanya DJ Love Bug Starsky. Dia selalu mendengungkan kata-kata hip hop itu ketika dia tampil di acara ya. Kan dia seorang DJ juga. Dia tampil di acara dan dia selalu mendengungkan kata-kata hip hop itu. Jadi setiap DJ Love Bug ini main dimanapun dia selalu melontarkan nama hip hop itu gitu ke audiens, sampai audiens itu familiar dengan nama hip hop. Nah, kemudian diluaskan lagi, diperkenalkan lagi ke dunia oleh Sugar Hill Gang lewat lagu Rapper Delight. Karena di liriknya itu ada kata-kata hip hop. Karena kan lagu Rapper Delight ini masuk tanggal lagu Billboard nih. Jadi banyak negara tahu dan banyak mendengar kata-kata hip hop, sampai akhirnya mendunialah kata-kata hip hop itu. Itu. Ya, cukup sekian dulu cerita dari gua sejarah hip hop ya. Mungkin video berikutnya gua akan bahas Grandmaster Flash, gua akan bahas African Bambaataa, gua akan bahas The Furious Five juga gitu. Mereka semua datang saat acara Back to School Jam. Nanti gua bikin videonya lagi ya. Nah, kemudian kemana DJ Kool Herc sekarang dan Cindy Campbell? Dia masih ada, orangnya masih ada sampai sekarang. Kukla Rock juga masih ada sampai sekarang. Gue dapat video dia waktu reuni
hip hop, lahirnya hip hop, reuni yang ke-40 tahun, berarti tahun 2013. Tonton ya. Oke. Nah, ini DJ Kool Herc. DJ Kool Herc nih. Ini reuni yang ke-40, lahirnya hip hop, 40 tahun lahirnya hip hop. Ya, nah ini adalah Cook La Rock. Udah tua ya. Mungkin umurnya sekitar 60 something kali ya. Atau mungkin hampir 70 kali ya. Ya mungkin 60 something lah. Nah, nah, lu denger gak tuh? Dia pakai teknik echo, tapi echo manual. Rock, 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 what's up, what's up, what's up, what's up, gitu contohnya ya. Jadi dia mengklaim juga bahwa teknik echo manual itu adalah dia yang ciptakan. Dia mengklaim itu. Kemudian Run DMC ya, Run DMC itu suka menggunakan teknik itu juga, suka menggunakan teknik echo-nya itu, echo manualnya itu. Cuman Run DMC bilang gue nggak belajar dari Cook La Rock, ya. Gue belajarnya dari Melly Mel, dia bilang gitu ya. Kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas setiap setiap pentas manggungnya dia, setiap manggungnya dia selalu menggunakan teknik echo manual itu, kayak tadi itu. Wih, sampai geter tangannya bos. Ya, segitu aja. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Ya, bye. Dengan modalkan itulah DJ Kool Herc itu apa? Modalkan dengan Blue acara, nama acaranya acara di gue terkenal sampai warga sekitar jangan salah ya, acara The Brick itu ya, The Brick. Gua nggak begitu paham sih. Jadi acara The Brick itu dinamakan acara The Brick karena DJ Kool Herc dia mengeluarkan tekniknya dalam dalam skill dia ber DJ. Ya itulah. Nah, acara The Brick itu, eh udahlah, nggak usah ya. Lanjut aja ya. Kemudian bagaimana itu? Oh iya, gue lupa. Nah, nama hip hop itu muncul, itu. Nah, bagaimana dengan nama hip hop itu? Nah, nah acara itu, dinamakan Get Down Park. Nah, sesi The Brick itu, nah acara itu sesi yang, acara itu terutama yang Get Down Park. Nah, Kid Cowboy itulah yang menciptakan kata-kata hip hop. Dia mendapatkan kata-kata hip hop itu dari dia menirukan baris berbarisnya angkatan saat itu. Jadi
Biasanya kan kalau angkatan itu kalau baris berbaris kan suka suka ada IL-IL atau enggak aduh, mana sih? Dari mana kata-kata hip hop itu muncul? Nah, kata-kata hip hop itu muncul dari salah satu personil Grandmaster Flash dan Furious Five. Nah, nah, dari mana kata-kata hip hop itu muncul? Nah, dia dapat kata-kata hip hop itu dari mendengar angkatan angkatan bersenjata di sana ya, abrinya di sana. Dia mendengar baris dia mendengar suara-suara dia mendengar suara baris berbarisnya angkatan angkatan apa tentaranya di sana lah. Nah, dari mana asal kata-kata hip hop itu? Nah, kata-kata hip hop itu diciptakan oleh salah satu personilnya Grandmaster Flash. Nah, dari mana nah, dari mana kata-kata hip hop dari mana kata hip hop itu muncul? Kata hip hop itu muncul Nah, dari mana kata hip hop itu muncul ya? Kata hip hop itu muncul dari mulut seorang rapper.